내가 설치지 말라니까 이 개새끼들. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Ewok Story. Pada kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film Korea yang dibuat berdasarkan kisah nyata, bergenre action crime, keluaran tahun 2017, yaitu The Outlaws. Sejak tahun 1990, orang Cina Korea menetap di sebuah distrik Seoul yang bernama Gribong. Kemudian mereka membentuk sebuah komunitas Cina. Lalu dari situ muncul beberapa geng yang aktif, dan film ini berdasarkan kejadian tahun 2004 di mana polisi membersihkan geng Cina Korea. Baiklah, tanpa panjang lebar, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Di scene pertama, kalian akan mendapati kedua orang yang sedang berkelahi di depan toko kuliner. Mereka cekcok dan sulit dipisahkan, sampai datang seorang bapak detektif berbadan besar yang kebetulan lewat, lalu melerai mereka, bernama Ma Suk-do. Setelah melerai preman-preman yang berkelahi, Pak Detektif melanjutkan lagi perjalanan karena sudah ditunggu di TKP. Begitu Pak Detektif sampai di TKP, dia langsung disambut oleh anak buahnya yang bernama Byun-sik dan Dong-gyeon. Ketika bawahan Pak Detektif yang paling junior yaitu Hong-suk menjelaskan kronologis kejadian, Pak Detektif melihat tato ular di dada korban yang menandakan bahwa korban adalah anggota geng Venom, salah satu geng yang ada di distrik itu. Mengetahui bahwa geng Venom yang menjadi korban penusukan, Pak Detektif beserta 3 orang anak buahnya langsung menghampiri markas geng Venom, dan ternyata di sana kelompok geng Venom sudah bersiap akan menyerang geng Jisoo. Terjadi sedikit perkelahian kecil karena Pak Detektif menyuruh mereka untuk jangan pergi menyerang. Mendengar suara perkelahian, ketua geng Venom keluar serta melerai perkelahian. Pada saat itu ketua geng Venom juga memberitahu Pak Detektif bahwa orang yang bernama Hulang dari geng Jisoo adalah pelaku yang menusuk salah satu anggota geng Venom. Pak Detektif menyuruh geng Venom agar tidak membuat keributan dan menghentikan penyerangan ke geng Jisoo. Ketua geng Venom menuruti perintah Pak Detektif, dan setelah itu Pak Detektif pergi ke tempat perjudian yang mana itu adalah bisnis baru geng Jisoo. Sesampainya di sana, Pak Detektif menemukan Hulang dan menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya. Hulang pun lari ke dalam, dan ternyata di dalam sudah berkumpul teman-teman gengnya. Terjadi perkelahian di sana antara kubu Pak Detektif dan kubu geng Jisoo. Hulang melarikan diri sehingga Pak Detektif harus berlari mengejarnya. Lalu akhirnya Hulang pun tertangkap. Hulang pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah penangkapan, tugas dari Pak Detektif sekarang adalah mendamaikan geng Venom dan geng Jisoo. Pak Detektif menyuruh ketua geng Venom dan bos Jisoo untuk bertemu di salah satu restoran. Ketika bertemu, awalnya mereka tidak mau berdamai, sehingga Pak Detektif harus menggunakan sedikit sentilan kepada mereka, dan akhirnya mereka pun mau berdamai. Acara perdamaian kedua geng selesai. Ketua geng Venom mendapat telepon bahwa anak buahnya Kil-soo sudah babak belur dihajar oleh rentenir Cina karena telat membayar hutang. Mendengar hal tersebut, ketua geng Venom langsung bergegas pergi ke tempat anak buahnya. Pada malam hari, ketua geng Venom sampai di tempat Kil-soo dan menghampiri 3 orang rentenir Cina yang bernama Jang Chen, Yang Tae, dan Sung Rak. Ketua geng Venom diminta untuk membayar hutang Kil-soo oleh Jang Chen, dan ketua geng Venom menolaknya mentah-mentah. Karena hal tersebut, Jang Chen beserta anak buahnya tersinggung lalu membunuh ketua geng Venom dan Kil-soo dengan cara menusuk-nusuknya. Setelah semuanya mati, tinggal tersisa Do-sung, tangan kanan ketua geng Venom. Do-sung pun diminta oleh Jang Chen untuk membayar hutangnya Kil-soo. Karena takut akan dibunuh juga, dia pun menyetujuinya. Berpindah ke cerita Pak Detektif. Di malam hari itu, Pak Detektif diminta untuk datang ke tempat karaoke Tuan Huang. Di sana Tuan Huang menanyakan laporan mengenai kasus penusukan anggota geng Venom. Pak Detektif tidak mau menjawab. Tapi Tuan Huang terus memaksa dengan cara menyuruh pekerja perempuannya untuk menggoda Pak Detektif. Pak Detektif pun terlelap oleh godaan perempuan Tuan Huang dan bersenang-senang di sana sampai dia tidur pulas. Keesokan harinya, salah satu perempuan Tuan Huang membangunkan Pak Detektif dan memberitahunya bahwa di luar sudah banyak polisi berkerumun. Pak Detektif mengecek handphonenya dan ternyata sudah ada 14 panggilan tidak terjawab. Pak Detektif pun langsung bergegas keluar dari ruangan dan berpura-pura baru datang agar tidak ketahuan kalau malam tadi sudah bersenang-senang
bersenang di situ. Para detektif melakukan penyelidikan, lalu menanyakan kronologis kejadian kepada para saksi, dan diketahuilah bahwa malam tadi ternyata datang 3 orang Cina yang tidak dikenal ke tempat karaoke Tuan Huang, lalu berbuat onar sampai memotong tangan manajer Tuan Huang. Ternyata si rentenir Cina ini main ke tempat karaoke setelah mengeksekusi ketua geng Venom sama Kilsu. Keesokan harinya para detektif beserta anak buahnya dan kepala penyidik Kapten John menonton CCTV tempat karaoke Tuan Huang. Di CCTV terlihat wajah 3 orang Cina pembuat onar di karaoke Tuan Huang. Tapi di samping itu para detektif juga terlihat di CCTV sedang berjalan ke ruangan karaoke. 아이 뭐가 나야 아니구만. 아주 동생들한테 큰 모범이 되시겠어 박 형사님. 저 사람 누구지? Ketika di luar, para detektif mencari-cari informasi mengenai orang-orang Cina itu, bertanya ke Bos Yisu, juga bertanya ke informannya. Bos Yisu mengatakan tidak tahu apa-apa, namun informannya para detektif yang bernama Rai dan Raka menceritakan bahwa ketua geng Venom sudah mati dan geng Venom sekarang diambil alih oleh 3 orang Cina yang tidak dikenal. Para detektif sempat tidak percaya hingga dia mendapatkan telepon dari Dong Yon bahwa ada laporan warga menemukan potongan tubuh manusia. Para detektif lekas pergi ke TKP. Di TKP, Bion memberitahu pada detektif bahwa potongan mayat itu kemungkinan adalah potongan tubuh dari ketua geng Venom. Kapten John mengatakan kepada para detektif bahwa ini bukanlah pembunuhan biasa. Lalu para detektif pun langsung menyuruh Hong Suk dan anak buah lainnya untuk mencari potongan tubuh yang lain. Hong Suk pun menemukan potongan tubuh sisanya di atas truk sampah. Setelah dilihat, fix potongan tubuh itu adalah mayat ketua geng Venom. Beralih ke cerita geng Venom, penghasilan geng Venom dari mucikari tidak cukup untuk melunasi hutang yang diwariskan dari Kilsu. Dosung didesak harus store uang terus-menerus kepada mereka, yang akhirnya geng Venom mulai menginvasi bisnis-bisnis milik geng lain, termasuk bisnis judi milik geng Yisu dan bisnis karaoke milik geng Tuan Huang. Pada malam hari, geng Yisu menyerang tempat judi yang sekarang diambil alih oleh geng Venom. Sedangkan para detektif dan anak buahnya bertemu dengan Jiang Chen beserta teman-temannya di tempat makan. Karena para detektif mengingat betul wajah mereka dari CCTV, dia pun merencanakan penangkapan. Namun Jiang Chen menyadarinya, sehingga terjadi perkelahian yang membuat wajah Hong Suk tersiram minyak panas. Jiang Chen beserta anak buahnya pun berhasil melarikan diri. Di malam itu juga, Tuan Huang yang geram dengan kelakuan geng Venom akhirnya menculik Dosung, lalu menyuruh anak buahnya untuk menyiksanya. Sambil menyiksanya, Tuan Huang bertanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam geng Venom. Dosung pun menjelaskan kejadian Kilsu dan ketuanya yang dibunuh karena hutang. Tuan Huang pun menyuruh Dosung untuk memberitahu lokasi rentenir Cina, serta mengajaknya untuk bekerja sama membunuh rentenir Cina. Keesokan harinya, Yang Tae dan Sung Rak diberitahu bahwa tempat judi diserang. Mereka pun datang ke tempat judi, namun di sana ternyata geng Yisu sudah menunggu sehingga terjadi perkelahian. Sebelumnya Dong Yon dan Bion disuruh oleh para detektif untuk membuntuti geng Yisu. Sehingga di tengah perkelahian antara geng Yisu dengan rentenir Cina, para detektif membubarkannya. Para detektif menyuruh geng Yisu untuk pulang, sedangkan Sung Rak dan Yang Tae disuruh untuk menyerahkan diri. Rentenir Cina menolak dan malah menyerang, yang akhirnya perkelahian berlanjut tapi dengan tim para detektif. Yang Tae berhasil melarikan diri, sedangkan Sung Rak berhasil ditangkap oleh para detektif. Sung Rak dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pada saat interogasi, Sung Rak tidak kooperatif dan bahkan mau bunuh diri dengan cara menggigit lidahnya. Namun hal itu berhasil dicegah oleh para detektif yang keburu memegang rahangnya Sung Rak sehingga tidak bisa menggigit lidahnya. Rentenir Cina makin brutal. Sebagai balas dendam atas penyerangan di tempat judi, Jiang Chen dan Yang Tae menyerang Bos Yisu di pesta ulang tahun ibunya. Sehingga pada saat itu juga, Bos Yisu mati ditusuk Jiang Chen. Dengan kejadian ini, berarti sudah 2 ketua geng yang sudah dibunuh oleh rentenir Cina ini. Di kantor polisi sendiri, para detektif beserta atasan dan anak buahnya akhirnya mengetahui identitas dari rentenir Cina ini. Mereka dikenal dengan nama geng Naga Hitam. Mereka adalah geng yang buron di Cina. Oleh sebab itulah, karena gerak-gerik geng Naga Hitam mulai terbatas di Cina, mereka pun pergi ke Korea. Sementara itu, setelah penyerangan, Jiang Chen dan Yang Tae makan di sebuah restoran dengan seorang pengusaha yang sedang membangun hotel. Pengusaha itu bernama Mr. Guak. Mr. Guak meminta Jiang Chen untuk menyingkirkan anak buah Tuan Huang yang sudah 3 bulan menjajah lahan bisnisnya sehingga menghambat pembangunan hotel. Mr. Guak memberitahu Jiang Chen jika dia akan memberi imbalan 1 miliar won setelah Tuan Huang dan anak buahnya dihabisi. Di saat itu, Dosung yang sebelumnya sudah sepakat untuk bekerja
bekerja sama dengan Tuan Huang, memutuskan untuk tidak ikut makan dan memilih diam di mobil. Lalu secara sembunyi-sembunyi, dia menelpon bawahan Tuan Huang. Bawahan Tuan Huang pun datang menyerang restoran itu, tapi Jiang Chen beserta Yang Tae berhasil meloloskan diri dari serangan anak buah Tuan Huang. Di mobil, Do Sung mencoba membunuh Jiang Chen, namun gagal, malah dia yang dibunuh oleh Jiang Chen. Kembali ke cerita Pak Detektif. Karena tekanan dari atasan, serta kelakuan rentenir Cina dan geng Venom yang makin brutal, akhirnya Pak Detektif membuat rencana penangkapan mereka semua dengan meminta warga untuk memfoto setiap pemerasan yang dilakukan oleh para geng. Setelah itu, tak disangka ternyata polisi Cina menjemput Sung Rak pulang ke Cina untuk diadili di sana. Pak Detektif sangat tidak setuju akan hal tersebut, sampai dia cekcok dengan polisi Cina yang menjemput Sung Rak. Lalu di dalam mobil, didapati jika kedua polisi tersebut sedang membahas narkoba. Ternyata mereka adalah oknum polisi yang menjalankan bisnis narkoba. Kedua polisi itu sedang kebingungan untuk mencari distributor di Korea, karena memang mereka bukanlah orang Korea, sehingga tidak memiliki akses di Korea. Sung Rak yang memperhatikan mereka berdua menawarkan kerjasama sebagai distributor di Korea. Awalnya kedua polisi itu ragu, namun Sung Rak berhasil meyakinkan mereka, sehingga Sung Rak pun dibebaskan. Lalu kedua polisi itu meminta Sung Rak untuk bertemu di waktu yang sudah ditentukan. Setelah Sung Rak pergi, ternyata kedua polisi Cina itu bukanlah polisi asli, melainkan Rai dan Raka, informannya Pak Detektif yang disuruh menyamar untuk menjebak geng naga hitam. Di malam hari ternyata Sung Rak menelpon Rai dan Raka seperti yang dijanjikan. Lalu geng Venom benar-benar datang menghampiri Rai dan Raka di hotel yang menjadi tempat pertemuannya. Serentak Pak Detektif dengan bantuan polisi Korea lain menangkap Sung Rak beserta geng Venom. Namun Pak Detektif menyadari bahwa Jiang Chen dan Yang Tae tidak ada di sana. Yang Tae dan Jiang Chen tidak ikut ke hotel. Mereka ternyata pergi menyerang geng Tuan Huang. Namun penyerangan itu gagal menewaskan Tuan Huang karena Tuan Huang kabur keluar sehingga polisi pun menolongnya. Hong Suk yang kebetulan lewat membuntuti Jiang Chen yang kabur sampai ke tempat daur ulang sampah. Hong Suk menelpon Pak Detektif untuk memberitahu lokasi Jiang Chen dan Yang Tae. Pak Detektif yang menerima laporan dari Hong Suk lekas pergi ke tempat daur ulang sampah. Pak Detektif sampai dan berhasil menangkap Yang Tae. Namun Jiang Chen berhasil melarikan diri. Pak Detektif pun menyisir seluruh area. Di sana Pak Detektif melihat restoran tempat biasa dia nongkrong sudah hancur. Ternyata para pegawai yang Pak Detektif kenal sudah ambruk diserang Jiang Chen. Seorang pemuda di sana memberitahu Pak Detektif jika Jiang Chen sebelumnya melakukan panggilan dan mengatakan jika dia akan kabur ke Cina menggunakan pesawat. Sedangkan Jiang Chen yang buru-buru ingin kabur mendesak Mr. Guak untuk menyerahkan bayarannya atas penyerangan ke geng Tuan Huang. Setelah mendapatkan uang, Jiang Chen pun pergi ke bandara. Di sana Jiang Chen sempat ke toilet untuk ganti baju. Namun di saat Jiang Chen keluar dari toilet, di hadapannya sudah ada Pak Detektif. Pak Detektif sempat menerima banyak serangan dari Jiang Chen, namun ternyata serangannya sangatlah biasa saja menurut Pak Detektif. Tangan Jiang Chen pun sempat dipatahkan oleh Pak Detektif sebagai balasan atas perbuatannya ke pegawai restoran tempat Pak Detektif biasa nongkrong. Setelah itu, cerita pun selesai. Itulah alur cerita film The Outlaws yang diangkat dari kisah nyata. Silahkan subscribe dan nantikan konten berikutnya. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi.